Guys, lu tau gak? Ada satu orang yang berhasil ngegas 900 triliun rupiah cuma modal janji bunga gede tiap bulan. Ini beneran loh. Ini bukan sinetron, tapi kisah nyata tentang skema Ponzi terbesar Spanyol. Day in history, December 11th, 2008. Bernard Lawrence Madoff. Bernie Madoff. Bernard L. Madoff was Bernie Madoff, who Madoff. Bernie Madoff. Bernard Madoff is Ya, kita bahas Bernie Madoff, si Robin Hood abal-abal yang bikin ribuan orang bangkrut. Mira, what do you say for yourself? There are lots of questions. To your investors. Ya ibaratnya gini, bayangin lu lagi santuy ngopi, tiba-tiba dengar kabar, duit investasi gua lenyap bang. Ya itulah yang dialami korban Madoff. Parahnya, ini skandal udah jalan 20 tahun tanpa ketahuan. Kok bisa? Simak sampai habis. Scope of the scam shocked the world. This is one of the biggest fraud cases ever. The victims numbered in the tens of thousands. Their losses were recently estimated at between 17 and 20 billion dollars. Jadi gini guys, sebelum jauh kita harus pahami dulu apa itu skema Ponzi. Gampangnya gini, bayangin lu punya usaha gorengan, tapi duit pembeli baru lo pakai buat bayar pesanan orang lama. Terus berulang sampai ada yang nggak kebagian duit. Nah, itu namanya Ponzi. Nah, pelakunya adalah Bernie Madoff, mantan ketua Nasdaq yang kelihatan good looking dan terpercaya. Tapi dia ternyata ngerampok 900 triliun rupiah dari ribuan investor. Nah, dari tahun 1990-an sampai 2008, Madoff janji bunga 10-12% per tahun ke para investor. Padahal ya, duitnya cuma muter-muter doang tuh dari kantong investor baru ke yang lama. Nah, parahnya ini berjalan 20 tahun tanpa ketahuan. Parahnya ada korban sampai jual rumah buat investasi. Ujung-ujungnya duitnya lenyap. Bahkan yayasan amal dan dana pensiunan juga kena getahnya. Ya, gak bakal nyangka kan? In an instant, as with everybody else, you see everything just gone. Nah guys, ini nih yang bikin merinding. Uang 900 triliun rupiah lenyap, bukan cuma angka, tapi nyawa ribuan orang hancur. Ada nenek-nenek sampai jual rumah buat investasi. Ujung-ujungnya tinggal di jalanan. Bahkan yayasan kanker anak juga kena tipu. Duit donasi miliaran rupiah hilang begitu saja. Parahnya lagi, skandal ini bikin orang nggak percaya sama sistem. Orang-orang yang tadinya mau investasi saham atau reksadana jadi takut. Ini beneran atau Ponzi juga ya? Nah, akhirnya pasar modal AS kena getahnya, apalagi pada krisis 2008. Nah, Madoff juga ngerusak kepercayaan ke lembaga keuangan. Contohnya JP Morgan, bank gede yang kena denda 1,7 miliar dolar, ya karena dianggap pura-pura buta sama skema Madoff ini. Guys, hukuman buat Madoff nggak main-main. Madoff kena hukuman 150 tahun penjara. Tapi itu masih belum cukup buat para korban. Soalnya sampai sekarang duit 900 triliun rupiah itu masih belum balik 100%. Bahkan setelah Madoff mati pun, dia dipenjara 2001 lalu, asetnya masih diburu sampai sekarang. Nah, skandal ini bikin pemerintah AS berbenah. Mereka bikin Dodd-Frank Act, aturan yang wajibin perusahaan keuangan transparan dan audit ketat. Jadi gak ada lagi tuh yang bisa ngaku-ngaku investasi halal tanpa bukti. My questions are, you have supposedly sophisticated investment fund managers who are investing into this,
What happened with them? Why didn't they see this? They were paid so much to look the other way. Those feeder funds were incentivized not to ask the questions, to be willfully blind, if you will, and not get too intrusive into the Madoff scheme. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Pertama, bunga tinggi, waspada jebakan. Jadi kalau ada yang janjiin keuntungan 20% per tahun, itu pasti jebakan betul. Ingat, investasi beneran pasti ada risiko. Kedua, jangan percaya orang terpercaya. Ya contohnya, Madoff aja mantan ketua Nasdaq, ternyata penipu. Jadi, selidiki dulu, jangan cuma percaya embel-embel dewa investasi. Ketiga, regulasi itu penting. Contoh kasus ini buktiin kalau nggak ada pengawasan ketat, penipuan bisa jalan 20 tahun. Bayangin, skandal ini bikin orang nggak percaya lagi sama sistem. Bahkan ada yang bilang sebagian orang, lebih baik simpen duit di bawah kasur daripada di bank. Ngeri kan? Guys, kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Biar lebih banyak orang yang aware sama skema Ponzi kayak gini. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada korban lagi lah. Jadi, kalau lu punya pertanyaan atau kasus lain yang pengen dibahas, komen aja di bawah. Next, kita bisa bahas skandal besar lainnya.